Selamat siang Pak Panji. Siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Panji yang jauh dari Surabaya mengikuti lokakarya di Mojokerto ya. Ya. Dari paparan materi yang tadi Pak Panji, apa yang bisa menjadi letupan kebatinian Pak Panji dari acara ini? Atau mungkin ada linier dari pergulatan Pak Panji ya, yang selama ini terpendam ya dengan kegiatan lokakarya hari ini Pak Panji. Monggo Pak Panji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, jauh-jauh dari Surabaya saya hadir ke sini memang sangat tertarik dengan materi yang ingin disampaikan oleh Romo Bambang Koprastyo. Ya. Yang pertama masalah prasasti. Kemudian yang kedua masalah pembacaan relief. Menurut saya media komunikasi yang disampaikan oleh leluhur kita zaman dulu itu kan memang melalui dua media itu. Oleh karena itu ketika saat sekarang sejarah kita termasuk sejarah Majapahit itu mulai terdistorsi, mulai dibelokkan, ada unsur-unsur yang ingin membelokkan sejarah sehingga kita menjadi prihatin. Oleh karena kehadiran lokakarya seperti ini memang harus, tidak hanya sekali ini, mungkin akan bisa dilanjutkan follow up untuk berikutnya. Artinya media atau event saat ini mempunyai sifat pencerahan yang ibaratnya pada saat kita ketiga gitu ada hujan gitu ya. Iya, itu menjadikan segar gitu Pak Panji. Iya. Atau terpantik lagi semangat yang tadinya mau redup itu akan meledak-ledak lagi gitu. Iya, betul. Contoh misalnya seperti relief. Relief itu kan secara visual orang bisa melihat dan bisa memahami ini kira-kira cerita apa. Contohnya Ramayana. Kalau di Borobudur adalah kisah Buddha Gautama, ya kan. Oleh karena itu sejarah Majapahit yang sekarang ini mulai distorsi itu menggugah semangat saya untuk membuat suatu isu di mana di situ harus ada jejak visual Wilwatikta. Harapan saya sebuah lukisan atau berapa lukisan jika dia jadikan satu dalam sebuah museum ataupun galeri itu akan menjadi sebuah rangkaian cerita sejarah sejauh itu mempunyai landasan yang referensi literasi yang cukup seperti Negara Ketagama, Sutasoma, Pararaton dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam buku saya yang tadi saya sampaikan kepada Romo Bambang itu tentunya harapan saya itu akan bisa dipahami banyak orang dan mungkin ke depan ada yang mau merealisasikan gitu. Sehingga itu akan menjadi media informasi, edukasi ya. Dan transformasi budaya gitu. Tidak tertutup kemungkinan mengikutlah industri kepariwisataan berbasis sejarah. Iya. Kalau nggak salah saya ingat itu konsep jejak visual Wilwatikta itu diciptakan Pak Panji dengan pergulatan batinnya atas keresahan ya. Dan juga jejak visual Wilwatikta ini kalau nggak salah melalui jalan-jalan yang berliku ya. Iya betul. Kayaknya di momen ini ya. Ini ketemu Noe bahasanya gitu. Mudah-mudahan gitu Pak. Iya, mudah-mudahan kalau nggak salah ada follow up lagi ya Pak Panji kayaknya bikin apa tuh rekonstruksi digital ke Majapahitan ya. Nah, mungkin kalau tidak fisik melalui digitalisasi mungkin itu Pak Panji ya. Untuk proses awalnya Pak Panji. Dan itu bisa dikemanakan kalau tadi seperti bikin prasasti melalui bikin matras atau permodul itu kan kriya ya gitu. Tapi kriya berbasis kesejarahan Pak Panji ya. Ya ini yang diinginkan ya Pak Panji. Saya kira keinginan Pak Panji ini sudah mewakili keinginan masyarakat kebanyakan yang peduli dengan spirit-spirit Kemajapahitan. Atau inilah track atau jalur untuk menuju piye sih spirit of Mojopahit sing sak tenane iku dalane piye sih lewat piye sih kan gitu Pak Panji ya. Mungkin ini Pak Panji ya konstruksi wujudnya Pak Panji. Gitu ya Pak. Ya. Jadi
memang sebenarnya kan masalah budaya itu sebenarnya harusnya sangat diutamakan. Makanya ketika kita bicara kekeringan budaya, negara sekuat apapun, ketika budayanya sudah nggak ada, contohnya seperti negara-negara Timur Tengah, agamanya kuat, tapi budayanya nol, Ya. gampang diprovokasi oleh. Gitu. Oh, saya menjadi ingat saat Pak Panji pameran lukisan di FIB UNER, Pak Panji ya. Iya. Budaya sebagai ketahanan bangsa dan negara, gitu ya. Betul. Betul Pak Panji ya. Iya. Ya, menarik sekali. Artinya kalau begitu, ayo kita mulai, bahasa saya sih nyawiji ya, dari komponen ya, melalui perspektif kebudayaan yang adilum ini, harapan saya bangsa kita menjadi bangsa yang besar, negara kita akan menjadi negara yang kuat sesuai dengan keinginan masyarakat kebanyakan. Mudah-mudahan dengan adanya kabinet baru, kabinet Merah Putih yang di sini ada khusus ya Kementerian Kebudayaan, bisa mengakomodir kepentingan kebudayaan sebagai ketahanan bangsa dan negara. Saya kira gitu Pak Panji ya. Iya, jadi gini, mungkin saya tambahkan bahwa ketahanan nasional itu kan terdiri dari beberapa faktor. Ada ketahanan ekonomi, ada ketahanan politik, ketahanan pangan, hukum dan sebagainya. Tapi tidak kalah penting itu adalah ketahanan kebudayaan. Oleh karena itu harapan saya bahwa jejak visual Wewatekta ini menjadi pemicu. Jadi kalau kita nilai jejak visual Wewatekta dari perspektif ketahanan kebudayaan ini sangat tepat. Jadi kita ingin mengembalikan marwah ruh. Gitu. Jadi ruhnya Mojopahit yang tadi dibahas adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanha Dharma Marwah. Itu menjadi menyatu dalam diri, way of life. Jadi pandangan hidup kita, sehingga setiap orang jadi pejabat maupun jadi pengusaha itu pola pikirnya tetap bagaimana kita menghindari hal-hal yang sifatnya itu kejahatan, amoral dan sebagainya. Itu ya yang ingin kita tekankan di situ. Bukan kita mau membuat Mojopahit bangunkan kerajaan lagi, terus orang-orangnya harus tidak pakai BH, bukan begitu. Ya, spiritnya yang kita nilai ya. Jadi mudah-mudahan semesta sekuensi dengan energi yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan sang penguasa jagat raya ini memahami tentang frekuensi kita dalam berkebudayaan, sehingga spirit-spirit adiluhung dari bangsa kita bisa wujud dalam bentuk kekinian, Pak Panji. Amin. Ya, terima kasih atas peluang waktunya untuk hadir di event-event ini. Mudah-mudahan event ini berkelanjutan, Pak Panji. Amin. Ya, terima kasih Pak Panji.